Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspirasi dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Hai sahabat Sevima, bersama kita sekarang sudah ada Bapak Dr. Hairudin Anwar, SPD, MPD. Beliau merupakan atas pendidikan Papua Nugini. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan universitas atau perguruan tinggi yang ada di Papua Nugini nih. Apa saja keunggulannya? Nah, Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai keunggulan universitas yang ada di Papua Nugini dan saat ini tuh ada berapa banyak Pak perguruan tinggi di sana? Iya, ini saya bisa langsung share screen ya? Boleh ya? Soalnya, nih, sip. Oke, saya share screen ya. Saya mulai dengan ya pendidikan tinggi di Papua Nugini. Ya, jadi berbeda dengan pendidikan tinggi di Indonesia, pendidikan tinggi di Papua Nugini itu untuk sekolah dasar itu sampai kelas 8. Jadi dimulai dengan kelas 0, kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di Indonesia mungkin kelas 8 itu adalah SMP, kelas 2 ya. Sementara di sana usia 14 tahun itu masih sekolah dasar. Elementary itu mungkin kalau di kita PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Kemudian secondary itu adalah SMP, SMA di sana 2 tahun, SMP kelas 9, 10, kelas 11, 12 adalah SMA. Dan rata-rata anak Papua Nugini itu lulus SMA usia 18 tahun. Ketika dia masuk ke perguruan tinggi, rata-rata 19 tahun ke atas begitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, inilah negara tetangga kita yang berada di paling timur dari Pulau Papua. Ini kita lihat ada 23 provinsi dan kemudian universitasnya hanya 6. Jadi terdapat di Port Moresby, di sini ada Divine World, ada University of Papua Nugini, ada Pacific Adventist University. Kemudian di Lae ini PNG University of Technology. Kemudian di Goroka ada University of Goroka, dan kemudian di Rabaul ini ada PNG University of Natural Resources and Environment. Jadi secara keseluruhan terdapat 3 universitas negeri dan 3 universitas swasta. Nah, namun demikian bahwa terdapat juga sekolah keguruan, yaitu jenjang D3 ya. Kemudian juga banyak sekolah-sekolah program D2 atau D1 ya. Kemudian juga ada sekolah terbuka. Nah, kita lihat inilah nama-nama universitasnya. Ada University of Papua Nugini, PNG University of Technology, University of Natural Resources and Environment, University of Goroka, Western Pacific University, kemudian Divine World University, ada Pacific Adventist University. Nah, kalau dilihat dari program politekniknya, kita lihat ada banyak sekali politeknik, baik dari politeknik untuk keguruan maupun juga untuk bidang teknik lainnya. Ini adalah untuk keperawatan, dan kemudian ini adalah universitas di bidang tertentu seperti akademi militer, akademi kepolisian, akademi lembaga pemasyarakatan begitu ya. Nah, kita lihat jadi universitas di Papua Nugini itu ditangani oleh kementerian berbeda. Kalau di Indonesia sekarang sudah digabung kembali antara Kemenristek, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek menjadi Kemendikbudristek. Sementara di Papua Nugini itu ditangani oleh Department of Higher Education and Research Technology. Jadi DHRRS ini adalah
kementerian yang menangani pendidikan tinggi. Nah, kita lanjutkan saja. Dengan contohnya adalah, nah di Papua Nugini. Bila kita lihat universitas-universitas di Papua Nugini, ranking dunianya itu dimulai dari ranking 5.556, yaitu Papua Nugini University of Technology. Kemudian berikutnya ranking kedua University of Papua Nugini, ketiga Divine World University, yang keempat adalah Pacific Adventist University, kelima University of Goroka, dan yang paling bontot ya, ini adalah Papua Nugini University of Natural Resources and Environment. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan rankingnya universitas di Indonesia, kira-kira nomor satunya di Papua Nugini ini selevel siapa kan gitu ya. Kita lihat di sini. Ya, kalau misalkan tadi adalah 5.556, ya mungkin levelnya sama dengan IAIN Tulungagung begitu ya. Dan kemudian dan seterusnya seperti di sini daftarnya. Sementara ranking yang ratusan di Indonesia, ranking dunia yang ratusan itu banyak sekali ya di Indonesia. Sehingga kalau misalkan kita bandingkan universitas di Papua Nugini dengan Indonesia, tentu Indonesia lebih tinggi ranking dunianya dan lebih maju serta lebih advance dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Nah, kita lihat satu persatu. Jadi PNG University of Technology ini milik negara atau negeri, terdapat di Provinsi Morobe, itu sekitar kalau kita terbang dari Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, itu sekitar 45 menit. Jumlah mahasiswanya estimasi sekitar 3.000 orang, dan kemudian universitas ini memang khusus di bidang teknologi. Mungkin kalau di Indonesia ya khusus seperti ITB, Institut Teknologi Bandung begitu ya. Beberapa bidang yang ditawarkan, ya saya pikir bahwa jurusan-jurusan yang ditawarkan atau prodi-prodi yang ditawarkan itu tidak lebih maju daripada yang ditawarkan di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali jurusan-jurusan yang advance, sementara yang di PNG University of Technology tanda kutip ilmu kuno. Tanda kutip ya, tanda kutip. Artinya bahwa dari mana kita melihat sudut pandangnya begitu ya. Ya mungkin untuk lingkup Papua Nugini ilmu seperti ini memang masih dibutuhkan gitu ya. Di mana bahwa keterbatasan teknologi dan penguasaan teknologi di Papua Nugini. Kemudian berapa sih bayarnya di Papua Nugini untuk SPP gitu ya. Nah, untuk SPP itu sekitar 1.000 untuk warga negara, dan untuk mahasiswa asing itu adalah 1.500. 1.000 kina itu dikali 4.000 ya. 1.000 kina dikali 4.000. Ya sekitar seberapa ya? 4 juta ya Pak? Atau 4 juta ya. 400.000? 4 juta ya? Ya. 4 juta ya. Iya betul. 1.000 ya. Iya. Ya, kemudian di sini di total ya, di total berarti per semester ini per tahunnya ya. Per tahunnya adalah kalau misalkan dia warga negara itu sekitar 2.500-an, berarti ini sekitar 10 juta ya. Kemudian kalau misalkan di total lagi, kalau misalkan dia mahasiswa asing sekitar 3.100-an, itu mungkin sekitar 12 jutaan ya, 12 juta. Nah, ini adalah perbandingan SPP-nya untuk S1, dan kemudian untuk master ini lebih mahal, program master sekitar 6.300 untuk warga negara, sementara untuk orang asing adalah 10.300. 10.000 itu berarti 40 jutaan ya, 40 jutaan per tahunnya ya. Kemudian untuk program doktorat itu juga hampir sama, sekitar itu. Cuma jangan berharap lebih tentang fasilitas, karena fasilitasnya masih kurang dari universitas-universitas kita.
Nah, ini adalah contoh kampusnya, ini contoh bangunannya. Jadi akan nampak sekali tradisionalnya. Tidak semodern dari kampus-kampus kita di Indonesia begitu ya. Namun demikian bahwa ada beberapa kampus yang dibina oleh asosiasi Universitas Persemakmuran ya. Baik itu dosennya dari beberapa negara persemakmuran yang mengajar di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah University of Papua Nugini. Ini juga universitas negeri terletak di Port Moresby. Jumlah mahasiswanya sekitar 3.500. Universitas ini yang paling lengkap di antara universitas yang lain. Jadi ada School of Business and Public Policy, kemudian ini ada School of Humanity and Social Science, ini jurusan-jurusannya. Kemudian ada School of Law, kemudian School of Medicine and Health Science. Ini rencananya tahun depan diusulkan untuk menjadi universitas tersendiri, universitas kedokteran begitu. Tapi sekarang masih gabung dengan University of Papua Nugini dan hanya satu-satunya sekolah kedokteran di Papua Nugini yang diselenggarakan oleh universitas, yaitu di sini di University of Papua Nugini. Kemudian ada School of Natural and Physical Science, kemudian ada Open College. Open College ini lebih pada keterampilan, program sertifikat 3 tahun, sertifikat 4 tahun, sertifikat 1 tahun gitu ya. Ini program-program keterampilan. Jadi kampus-kampus di Papua Nugini masih menawarkan sertifikat. Kalau di kita mungkin zaman dulu diploma 1, diploma 2 gitu ya, diploma 3. Nah, kita lanjutkan. Ini universitas yang ketiga, universitas swasta namanya Divine World University. Ini di bawah binaan dari The Catholic Higher Education Association. Ini bagian dari jaringan pendidikan tinggi Katolik sedunia. Dan kemudian kampusnya banyak di Medeng. Medeng ini salah satu dari ibu kota dari provinsi Wewak. Kemudian Port Moresby, kemudian Rabaul tadi di daerah dari East New Britain. Kemudian Tabubil ini adalah provinsi Western yang berbatasan dengan wilayah kita, Merauke ya, berseberangan dengan kota Merauke. Nah, di Divine World University ini ada 5 fakultas, ada Art, Business and Informatika, Education, Health Science, dan Teologi. Karena ini di bawah binaan organisasi pendidikan tinggi Katolik, maka yang kuat adalah pendidikan teologinya. Orang-orang Indonesia yang belajar ke Divine World University biasanya adalah mereka yang akan menjadi romo dan suster ya. Ini biasanya mereka belajar bahasa Inggris dan juga memperdalam teologi Katolik. Ini mereka biasanya sebelum melakukan pelayanan di dalam misi Katolik, mereka memperoleh pendidikan 1 tahun, 2 tahun untuk memperoleh sertifikat tentang keteologian dan setelah itu mereka nanti melakukan pelayanan kepada umatnya. Kemudian di sini universitas ini menawarkan program S1, S2, dan S3. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya Pacific Adventist University. Barangkali universitas yang paling banyak mahasiswa asingnya itu di sini. Lokasinya di Port Moresby. Dan universitas ini di bawah binaan gereja Seventh-day Adventist Church. Atau kalau di Indonesia mungkin gereja ke-7 ya, gereja hari ke-7. Dan ini adalah Seventh-day Adventist Church ini merupakan sistem persekolahan Kristen terbesar di dunia. Kembali, kalau Divine World University di bawah dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Katolik, sementara ini adalah di bawah sistem persekolahan Kristen ya terbesar di dunia. Kemudian mahasiswanya banyak ya dari Papua Nugini, dari Tonga, dari Fiji, Samoa, Vanuatu, Solomon Island, dari Afrika, Australia, Pakistan, Cina, Filipina, United States, Amerika ya, dan juga Indonesia. Dari Indonesia itu saya ketemu ada 6 orang yang sedang belajar S3 tentang teologi ya.
tentang teologi Kristen tentunya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini yang kelima adalah University of Goroka. Jadi mulanya sekolah ini adalah sekolah keguruan ya. Dan kemudian menjadi nama UOG pada tahun 97. Dan ini yang saya sebut tadi, ini adalah di bawah binaan Association of Commonwealth University. Dan ini lumayan adalah universitas kedua yang lengkap ya. Ininya fakultasnya ada School of Education, Humanity, Postgraduate Study, TVET, Technical and Vocational Education Training, kemudian Sekolah Sains dan Teknologi, dan juga ini adalah untuk pembelajaran jarak jauh atau universitas terbuka. Jadi bisa dilakukan dengan cara online. Nah, kemudian yang keenam ini adalah PNG UNRE, yaitu Papua Nugini University of Natural Resources and Environment. Jadi sekolah ini dulunya adalah sekolah pertanian dan baru menjadi UNRE pada tahun 2009. Dan jurusan yang ditawarkannya pun juga tidak terlalu banyak, khusus di bidang pertanian, di bidang kemaritiman dan perikanan, di bidang kehutanan, di bidang peternakan, dan juga ada tahun 2019 baru dibuka tourism ya. Dan kemudian program masternya baru dibuka khusus untuk manajemen studies. Jadi mungkin itu yang bisa Bapak paparkan dari 6 universitas yang ada di Papua Nugini. Baik Pak, berarti dari 6 universitas itu 2 diantaranya negeri, sementara sisanya itu swasta gitu ya Pak? Yang ini negeri, yang nomor 6 ini negeri. Ya. Berarti jadi 3 negeri ya, 3 negeri, 3 swasta. Iya. Baik. Ya. Nah, kalau untuk jumlah mahasiswa yang ada di Papua, jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di Papua Nugini cukup banyakkah atau mungkin sebaliknya Pak, yang dari Papua Nugini justru lebih banyak yang di Indonesia? Ya, kalau dihitung jumlahnya orang Papua Nugini yang belajar di Indonesia itu ada sekitar 210-an pada tahun ini ya, baik yang dengan beasiswa maupun dengan biaya mandiri. Sementara kalau orang Indonesia yang belajar di Papua Nugini dan itu pun yang non-degree itu ada sekitar 24 orang. Sementara yang negeri itu ada 5 orang, ada degree ya, degree itu untuk program doktoral itu ada 5 orang. Jadi total mungkin sekitar 30 orang Indonesia pada tahun ini yang belajar di Papua Nugini begitu. Itu untuk mahasiswa yang dari Indonesia ke Papua Nugini mungkin dari sekitar yang daerah yang dekat dengan Papua Nugini kali ya Pak? Justru tidak. Oh gitu. Seperti apa Pak? Ya karena yang paling dekat dengan Papua Nugini itu kan harusnya dari Papua ya, Provinsi Papua, karena berbatasan langsung. Tapi faktanya menunjukkan bahwa yang sekolah teologi di Papua Nugini itu berasal dari NTT, dari Pulau Timur, dari Pulau Flores, dari Ambon, Maluku, dan juga dari Sulawesi Utara, dari Gorontalo. Jadi kalau ditanya apakah ada mahasiswa kita dari Papua, jawabannya 0. Oh gitu, justru mungkin yang dari Papua lebih banyak ke Indonesia bagian sini kali ya Pak, bagian barat, tengah gitu kali Pak? Iya. Kuliahnya. Ya, mayoritas mahasiswa Papua Nugini belajar di Jawa, di Universitas Diponegoro, di UPI, di Unpad, di Esa Unggul, di Bina Nusantara, kemudian juga ada yang di Universitas Negeri 11 Maret ya, di Solo ya, dan kemudian ada juga yang di ITS dan ada di ITB. Berarti Pak, universitas yang ada di Indonesia ini juga cukup menarik bagi mahasiswa asal Papua Nugini ya Pak? Oh iya, sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena ya fasilitas, yang pertama fasilitas. Yang kedua biaya hidupnya lebih murah ya. Dan yang ketiga pasti lebih aman. Makanya mahasiswa kita yang belajar di Papua Nugini itu jarang meninggalkan kampus karena kondisi keamanan di luar kampus itu ya tidak seaman Indonesia begitu ya. Tingkat kriminalitasnya tinggi,
sehingga rasa nyaman untuk berada di luar kampus itu menjadi sebuah barang yang langka begitu ya, yang mewah gitu ya di sana itu. Makanya mahasiswa-mahasiswa teologi, para calon suster, calon romo biasanya selalu berada di dalam kampus. Nah, gitu mungkin. Berarti Pak, tadi kampus-kampus yang disebutkan Bapak itu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa asal Papua Nugini ya Pak? Ya, betul, betul. Rata-rata mahasiswa itu tinggal di kampus ya. Ada ininya, ada dormetorinya yang tinggal di luar kampus dalam bentuk kos-kosan itu ada, tapi tidak populer. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia, kenapa kampus itu jarang memiliki dormetori? Karena lingkungan di sekitar kita ini aman, sehingga mahasiswa tinggal di luar kampus, tinggal di kos-kosan, itu rasa amannya itu ya tinggi. Sehingga itu salah satu daya tarik dari mahasiswa kita untuk tinggal di luar kampus gitu ya. Sementara kalau di Papua Nugini tidak ada pilihan, lebih aman tinggal di kampus daripada di luar. Baik Pak. Nah kalau dari pemerintah Papua Nugini sendiri Pak memberikan layanan beasiswa nggak sih Pak untuk mahasiswa asal Papua Nugini maupun dari luar negeri Pak? Ya, sebetulnya di Papua Nugini itu setiap tahun itu ada sekitar 12.000 lulusan SMA. Ya, 12.000 secara nasional ya. Jadi kita berhitungnya Papua Nugini itu populasinya sekitar 8,5 juta orang secara nasional ya. Dan kemudian siswa lulusan SMA setiap tahunnya itu meluluskan sekitar 12.000 SMA, lulusan SMA, dan yang diterima di perguruan tinggi dengan beasiswa itu sekitar 5.000. Nah, sisanya sekitar 7.000 orang itu mereka harus pembiayaan mandiri. Kalau tidak pembiayaan mandiri, mereka cari beasiswa ke luar negeri. Nah, ini makanya kemudian pertanyaannya, apakah mereka yang 7.000 orang itu yang punya uang akan sekolah di Papua Nugini? Ini tren menarik. Mereka rata-rata ke luar negeri. Dan negara tujuan untuk belajar itu Indonesia, Filipina, Malaysia, begitu, dan Australia tentunya ya, Australia dan New Zealand. Tapi biaya hidup dan kemudian biaya pendidikan di Australia dan New Zealand itu mahal dan juga memang tidak mudah untuk masuk perguruan tinggi di New Zealand dan Australia. Mereka harus melewati dulu foundation, bahasa Inggris pada level tertentu, sementara di Indonesia bahwa mahasiswa memang disyaratkan TOEFL, tapi kemudian bahwa foundation-nya itu lebih membantu mahasiswa. Akhirnya kemudian dari sekitar 7.000 anak-anak muda Papua Nugini itu membanjir ke wilayah tetangga sekitarnya tentunya ya, yang punya uang. Terus apa yang terjadi dengan mahasiswa yang tidak punya uang? Ya pasrah, berarti masuk ke workforce ya, masuk ke dunia kerja, mungkin begitu. Baik, berarti memang Indonesia jadi salah satu Tujuan belajar. tujuan ya Ya, dari betul. mahasiswa Papua Nugini gitu ya Pak. Ya, dan Baik, bukan baik. cuma Papua Nugini ya, negara-negara Ya, Pasifik juga ya. Negara Pasifik menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan belajar. Dan tentunya ini sebuah keuntungan kalau kita dijadikan sebagai negara tujuan belajar. Pertama, bahwa Indonesia dipandang sebagai negara maju di bidang pendidikan. Dan yang keduanya, alumni Indonesia ketika mereka kembali ada ikatan batin yang kemudian akan merekatkan tali kekeluargaan antara kita dengan negara-negara kawasan Pasifik, begitu ya. nah Pak ini menarik sekali. Mungkin Pak yang terakhir ada pesan nggak Pak untuk mungkin pemerintah terkait dengan kan Indonesia sudah menjadi salah satu tujuan belajar dari beberapa negara lainnya. Mungkin ada pesan bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau seperti apa Pak? Ya, yang pertama mungkin dipermudah untuk dapat visa student ya. Dan prosesnya yang tidak terlalu berbelit-belit, begitu itu mungkin kadang-kadang pengurusan visa student ini menjadi salah satu kendala juga ya. Yang kedua, kampus-kampus kita, banyak kampus-kampus kita yang bagus, yang swasta, mungkin ini pangsa pasar yang menarik, tentunya promosi dengan membuat leaflet baik secara daring maupun
dikirimkan dalam bentuk hard copy ke KBRI untuk dibagikan ke calon mahasiswa ya. Sehingga semakin banyak nanti orang-orang Papua Nugini yang mengalihkan perhatiannya ke Indonesia daripada ke Australia dan New Zealand. Dan yang ketiga tentunya ya diharapkan kampus-kampus membuka kelas internasional yang berbahasa Inggris sehingga nantinya menjadi tujuan belajar bagi anak-anak ini ya. Baik Pak, wah iya, jadi bisa jadi ajang promosi juga ya Pak bagi perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk misalnya ke KBRI gitu ya. Iya, betul Mbak. Iya, Betul. siapa tahu ada calon mahasiswa dari masing-masing negara yang tertarik gitu untuk Iya. kuliah di kampusnya. Amin, amin. Tentu. Ya, tapi tanda-tandanya sudah terlihat ya, tanda-tandanya sudah terlihat. Dan banyak sekali anak-anak muda Papua Nugini yang alumni Indonesia, dia kemudian menjadi katakanlah orang-orang penting, menjadi key person di departemen-departemen yang ada di pemerintahan. Dan tidak menutup kemungkinan Esa lusa Presiden Papua Nugini bisa jadi alumni Indonesia. Dan itu sebuah keuntungan tersendiri gitu ya. Wah, keren banget sih Pak kalau itu. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas Terima kasih waktunya dan banyak Mbak. kesempatannya. Iya. Ya.